Sel. Selamat pagi guys. Pagi Pagi ya, Ansal. Wah, semangat sekali ya. Nah, pagi ini kami akan mempresentasikan mengenai Strategic Alliance. Nah, perusahaan yang kami pilih yaitu ada GDID dan Citylink. Oke, yang pertama akan masuk ke definisi. Nah, Strategic Alliance ini apa sih? Strategic Alliance ini adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Nah, aliansi strategis ini pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu. Selain itu, pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing, melainkan perusahaan yang memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Ada beberapa manfaat di strategic alliance ini. Yang pertama yaitu memungkinkan korporasi untuk meningkatkan keunggulan dalam persaingan bisnisnya melalui akses pasar, teknologi, kapital, dan sumber daya manusia. Lalu yang kedua yaitu bertumbuh pesat melalui benefit dari saluran distribusi, pemasaran, dan reputasi partner yang lebih baik. Nah, manfaat yang kedua ini sangat cocok dengan perusahaan yang kami pilih, yaitu GDID dan Citylink. Lalu lanjut ke manfaat yang ketiga, yaitu memungkinkan partner untuk konsentrasi pada aktivitas terbaik yang sesuai dengan kapabilitasnya. Lalu yang keempat yaitu pembelajaran dari partner dan pengembangan kompetensi yang memungkinkan untuk memperluas akses pasar. Lalu yang terakhir yaitu memperoleh kecukupan sumber daya dan kompetensi yang sesuai untuk keberlangsungan usaha. Nah, lalu latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, Evan Christian. Nah, thank you banget Hansal. Aku mau jelasin sedikit nih tentang latar belakang kenapa kedua perusahaan ini melakukan strategic alliance. Jadi, JDID merupakan perusahaan e-commerce yang terafiliasi dengan toko online terbesar di Asia, JD.com. Pasti teman-teman tahu kan JDID itu apa. JDID ini melakukan terobosan bisnis melalui kerjasama strategis bersama maskapai Citylink Indonesia yang memang sudah nggak asing lah di telinga kita. Kolaborasi ini berupa kayak di perdagangan mereka dan memberikan bentuk program co-marketing yang dapat memberikan berbagai manfaat tambahan untuk pelanggan kedua belah pihak. Presiden Director dari GDID, Chang Li, mengatakan bahwa kerjasama ini diharapkan membuat para penumpang Citylink di Indonesia menjadi lebih dekat dengan GDID dengan adanya beragam pilihan promo di katalog GDID yang membuat pengalaman perjalanan itu lebih unik dan lebih menyenangkan dan tentunya menjangkau lebih banyak konsumen di Indonesia. Lalu, seperti yang kita tahu, industri penerbangan Indonesia yang sangat dinamis mengharuskan adanya inovasi-inovasi seperti ini, sehingga bisa menjadi faktor pembeda sekaligus menegaskan bahwa posisi atau kedudukan kedua perusahaan di sektor masing-masing. Sementara itu, Direktur Utama Citylink Indonesia, Julianda Nur Cahyo, mengatakan bahwa kerjasama ini diharapkan memberikan nilai tambah dari setiap penerbangan Citylink Indonesia. Kolaborasi antara kedua perusahaan juga dianggap ya sudah sewajarnya, karena jika dilihat dari data dari BPS tahun 2016, menunjukkan industri e-commerce dalam 10 tahun terakhir tumbuh sekitar 17% dengan total sekitar 26,2 juta usaha. Dengan kata lain apa sih? Dengan kata lain, Citylink Indonesia berharap pengalaman berbelanja secara online dalam penerbangan kiranya dapat menjadi suatu pengalaman unik tersendiri yang bisa dirasakan oleh penumpang Citylink dan juga pengguna GDID itu sendiri, guys. Selanjutnya, kita mau jelasin tentang tujuan yang akan dijelaskan oleh temanku, yaitu Ivan Jovian. Nah, terima kasih Pak Evan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari strategic alliance yang dilakukan oleh GDID dan Citylink. Nah, tujuan dari strategic alliance sendiri itu adalah untuk membantu perusahaan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, dari tujuan ini dapat disimpulkan bahwa strategic alliance itu sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, di sisi lain, strategic alliance yang dilakukan oleh GDID dan Citylink juga berguna untuk meningkatkan keunggulan bersaing bisnisnya melalui akses partai bisnis. Akses ini dapat mencakup pasar, teknologi, kapital, dan sumber daya manusia. Tujuan dari strategic alliance yang dilakukan oleh GDID dan Citylink sendiri adalah yang pertama, untuk meningkatkan nilai tambah produk. Yang kedua, untuk meningkatkan akses pasar. Yang ketiga, untuk memperkuat operasi bisnis. Yang keempat, untuk membangun kekuatan finansial. Yang kelima, untuk meningkatkan kemampuan teknologi. Dan yang keenam, untuk menambah jalan masuk ke pasar yang baru. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ko Titi, silahkan.
Oke, thank you Mas Ivan Jovian. Jadi untuk jenis atau bentuk itu, jenis dalam strategic alliance ini kita gunakan yaitu non-equity strategic alliance. Apa sih non-equity strategic alliance itu? Non-equity strategic alliance adalah strategic alliance di mana dua atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Pada peristiwa JDID ini, jalin aliansi strategis dengan Citylink, Chang Li mengatakan kerjasama ini diharapkan membuat para penumpang Citylink Indonesia menjadi lebih dekat dengan JDID. Dengan adanya beragam pilihan promo dari katalog JDID yang membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan dan dapat melayani lebih banyak pelanggan di Indonesia. Dinamisnya, industri penerbangan ini membutuhkan inovasi-inovasi seperti ini sehingga menjadi faktor pembeda sekaligus memperkuat posisi Citylink Indonesia di sektor ini. Kolaborasi ini memang sudah saatnya terlebih bila melihat jumlah pemain bisnis e-commerce di Indonesia tumbuh dengan pesat. Seperti yang dikatakan dari Bapak Evan tadi, dikatakan bahwa data BPS pada tahun 2016 ini menunjukkan industri e-commerce dalam 10 tahun terakhir berkembang pesat dengan total sekitar 26,2 juta usaha. Dengan begini, kedua perusahaan ini saling membagi sumber daya dengan kontrak yang telah dilakukan. Citylink membagi sumber daya dengan transportasi, dan JDID membagi sumber dayanya dengan online shop-nya, dengan kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak. Untuk next dari proses terjadinya strategic alliance ini dilanjutkan oleh Stephen Tan. Terima kasih Ko Indarta untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosesnya. Jadi untuk prosesnya, JDID melakukan terobosan bisnis melalui kerjasama strategis bersama maskapai Citylink Indonesia berupa kolaborasi perdagangan online dalam penerbangan nasional serta beragam bentuk perdagangan co-marketing yang dapat memberikan berbagai manfaat tambahan untuk pelanggan kedua belah pihak. Ragam kerjasama akan dilakukan dalam 3 fase dan akan dimulai pada 31 Agustus 2017. Pada fase 1 diterangkan Timo akan digelar pre-flight shopping service dengan flexible delivery. Pada fase ini, homepage khusus yang berisi katalog produk-produk unggulan JDID akan hadir di website JDID dan juga di website Citylink Indonesia, di mana penumpang Citylink bisa berbelanja produk JDID di sana. Program lainnya adalah free JDID shopping voucher senilai 100.000 untuk pelanggan Citylink yang membeli tiket melalui website Citylink. Selanjutnya, pada fase kedua akan dihadirkan jadi Citylink Digital Lounge. Di sana pengunjung akan ditawarkan pengalaman menarik seperti ada produk demonstration, wifi service, hingga in-lounge shopping. Konsumen juga bisa berbelanja produk-produk JDID dan mengambilnya langsung saat itu juga, ungkapnya. Pada fase 2 ini, keduanya juga akan menggelar program in-flight shopping dengan berbagai tawaran eksklusif. Artinya penumpang dapat berbelanja produk JDID di katalog yang ada selama berada di dalam pesawat. Penumpang pun bisa mendapatkan produk tersebut di bandara saat mendarat. Berikutnya pada fase ketiga ada sejumlah program yang akan digelar antara lain pelanggan dapat menukarkan JD Point yang mereka miliki dengan Super Green Garuda Miles, Tour and Other Service di JDID sehingga menciptakan JD Citylink in-flight platform berupa entertainment dan shopping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Axel. Oke, jadi hasilnya adalah peningkatan revenue 25% dari hasil budget 10% yang disediakan oleh Citylink pada 1 tahun berikutnya. Dan untuk JDID sendiri hasilnya adalah dari 300 produk yang ada yang dijual di Citylink ditingkatkan menjadi 1.000 untuk menambah daya beli masyarakat serta menambah opsi masyarakat dalam membeli produk-produk ini. Jadi itu untuk hasil strategic alliance dari Citylink dan juga JDID. Terima kasih banyak Bu Nani dan teman-teman sekalian. Selamat pagi.